Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Sabtu tanggal 15 April 2023 tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 3. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk kita demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Unang ma mardika-dikan manang marhasangapon narumar. Alai sian toruk nirohamuna bema razumihamu dongamuna sumurung siad dirimuna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, setiap persekutuan atau kebersamaan kita, baik dalam persekutuan di gereja maupun kebersamaan dalam berbagai-bagai organisasi akan berpotensi mengalami bahaya perpecahan. Salah satu penyebabnya adalah karena bisa saja ada orang-orang yang mencari kepentingan pribadi dan pujian yang sia-sia di dalamnya, seperti yang disebutkan Paulus dalam nas harian kita. Sikap egosentrisme ini bisa saja akan mengorbankan kepentingan bersama, mengorbankan orang lain untuk memperoleh hal-hal yang dicarinya dari persekutuannya. Orang-orang seperti ini sudah ada sejak gereja mula-mula dan akan terus ada dalam komunitas-komunitas, dalam persekutuan gereja dan organisasi-organisasi sekuler lainnya yang benar-benar akan mengusik kesatuan dan kedamaian di dalamnya. Tetapi mari kita simak firman Tuhan yang mengajak kita untuk meninggalkan perilaku itu dengan mengarahkan kita kepada pola pikir dan sikap rendah hati. Ada makna yang sangat dalam dari ajakan untuk selalu rendah hati ini. Karena ini adalah salah satu sifat dan sikap yang sangat sulit kita hidupi. Kita perhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam nas harian ini. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menjadi orang yang rendah hati membutuhkan pengorbanan, mengorbankan perasaan, mengorbankan keinginan, dan membutuhkan kemampuan mengendalikan diri. Karena dengan sikap ini kita akan secara otomatis mengakui orang lain lebih utama, lebih baik, dan lebih yang lainnya. Apakah itu mungkin? Bukankah hidup kita saat ini identik dengan persaingan untuk menjadi yang lebih utama? Bukankah kita cenderung menempatkan diri kita sendiri di atas orang lain dan menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain? Realitanya seperti itu. Tetapi, apakah kita menyadari bahwa sikap seperti itu hanya akan merusak hubungan kita dengan orang lain dan juga merusak hubungan kita dengan Allah? Maka untuk menghindari rusaknya hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan Allah kita, baiklah kita lebih memilih hidup dalam sikap rendah hati dan menganggap orang lain lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Lewat sikap ini, saudara-saudariku, kita dapat membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan tentunya hubungan yang baik dengan Tuhan Allah kita. Kita harus bisa belajar untuk memahami kebutuhan dan perspektif orang lain dan berusaha membantu mereka dengan kesetiaan dan kasih dengan merendahkan hati. Kalau kita lanjut membaca ayat-ayat berikutnya dalam Filipi 2 ini, maka kita akan menemukan teladan sempurna dari Sang Raja kita Juru Selamat Yesus Kristus. Dalam ayat 6 sampai ayat 8 dituliskan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah yang diteladankan oleh Yesus Kristus untuk kita. Mari saudara-saudariku, tetap setia teladani sikap rendah hati Kristus ini untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita yang akan menjaga kebersamaan dan persekutuan kita terjalin dengan baik, penuh kasih setia. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.